Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Ya, udah lama kita tidak berjumpa, dan dalam perjumpaan kali ini saya akan memberikan motivasi kepada Anda. Jadi jika di Indonesia, khususnya di daerah Jawa atau Bali, tanah liat sering digunakan orang untuk pekerjaan kerajinan-kerajinan tangan, baik itu untuk menghiasi rumah tangga maupun untuk sebagai alat-alat dapur. Tetapi tidak demikian dengan masyarakat atau orang-orang yang ada di negeri Cina. Mereka memanfaatkan tanah liat untuk kebutuhan tempat tidur. Wah, seperti apa? Bahkan dari hasil ini diberikan pengatur suhu. Jika cuaca dalam keadaan panas, tempat tidur ini akan memberikan kenyamanan, kesejukan. Sebaliknya, jika pada musim salju atau musim dingin, tempat tidur ini akan memberikan rasa hangat. Seperti apa? Kita lihat infonya. Viral News and Entertainment. Banyak sekali manfaat tanah yang kita ketahui, termasuk dari manfaat tanah liat. Tanah liat atau lempung banyak dijumpai di Indonesia. Dinamakan tanah liat karena tanah ini memiliki tekstur yang liat, yang mudah dibentuk-bentuk. Tanah liat mempunyai ukuran vertikal yang sangat kecil, dengan diameter sekitar 4 mikrometer. Tanah liat merupakan jenis tanah yang mengandung banyak leburan aluminium atau silika halus, silikon, dan juga oksigen. Nah, kalau di daerah Jawa seperti ini atau di Yogyakarta, tanah liat banyak sekali dimanfaatkan masyarakat untuk kerajinan-kerajinan tangan seperti gerabah. Kalau di Bali ada juga mereka membuat patung, dan banyak sekali di Indonesia ini yang menghasilkan kerajinan-kerajinan dari tangan berbahan baku tanah liat. Tanah liat terbentuk akibat proses pelapukan kerak bumi yang sebagian disusun oleh batuan feldspathic atau batuan yang terdiri dari batuan granit dan batuan beku. Kemudian aktivitas panas bumi membuat kerak bumi melapuk karena adanya asam karbonat yang kemudian menjadikan tanah menjadi liat. Ada dua jenis tanah liat, yaitu tanah liat primer dan tanah liat sekunder. Tanah liat primer atau tanah liat residu bersifat murni yang terbentuk akibat pelapukan batuan feldspathic oleh tenaga endogen yang kemudian berpindah dari batuan asalnya. Tanah ini memiliki warna putih atau kusam. Warna ini didapat karena tanah liat primer tidak tercampur ranting, daun, humus, dan tidak terbawa arus air. Tanah liat primer memerlukan daya peleburan yang tinggi. Tanah liat sekunder terbentuk oleh batuan sedimen yang mengalami proses pelapukan dan perpindahan dari batuan induk karena adanya tenaga oksigen. Tanah liat sekunder memiliki warna coklat kehitaman, merah jambu, krem, dan kekuningan yang terbentuk karena telah bercampur dengan bahan pengotor dan butirannya halus. Tanah liat sekunder memiliki ketahanan api lebih rendah jika dibandingkan dengan tanah liat primer. Kedua jenis tanah liat ini dapat ditemui di daerah sekitar rawa, danau, dan sungai. Tanah liat tidaklah dapat dipandang sebagai benda yang tidak berguna. Tanah liat mengandung 67 jenis mineral, diantaranya zat besi, zinc, kalsium, potasium, magnesium, silika, mangan, dan lain-lain. Kandungan mineral memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Selain banyak dijadikan bahan bangunan dan bahan pembuatan keramik, tanah liat juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Manfaat tanah liat ada juga dimanfaatkan sebagai bahan lulur.
Kemudian menjaga kesehatan pencemaran. Tanah liat memiliki zat yang berbentuk mirip spong yang mempunyai menyerap racun dalam tubuh. Senyawa racun yang dapat dibersihkan yaitu alpha-tokins yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tanah liat juga berfungsi dalam mencegah radang perut dan sempilit. Nah, inilah yang dimanfaatkan mereka yang berada di negeri Cina. Tanah liat bukan saja dibuat sebagai bahan kerajinan atau aksesoris rumah yang lebih bermanfaat. Mereka menciptakan tanah liat untuk tempat tidur atau ranjang. Inilah proses yang untuk kita lihat. Dan tanah liat ini sendiri memang diproses di dalam suatu pabrik pembuatan ranjang atau tempat tidur. Bahkan tanah liat ini sendiri diberi alat khusus untuk pengukur cuaca. Konon kabarnya tanah liat ini bisa dimanfaatkan dengan suhu atau cuaca ketika musim kemarau atau musim penghujan. Nah, tempat tidur dari tanah liat ini sendiri, temperamennya atau ukuran suhu cuacanya bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Inilah prosesnya.
Nah, bagaimana Anda tertarik untuk memiliki tempat tidur dari tanah liat yang diproduksi di negeri bambu Cina? Tentu harganya mungkin agak sedikit tinggi ya, dan belum juga diimpor di Indonesia. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia yang kaya akan kandungan tanah liat ini bisa memanfaatkan tanah liat untuk tempat tidur dan untuk kelengkapan lainnya. Terima kasih Anda telah bersama Viral News and Entertainment. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.